Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga itu adalah ar-rifqu bil muta'allim wa ta'limuhu bil uslubil hasan. Berlaku lemah lembut kepada peserta didik dan mengajari peserta didik itu dengan uslub-uslub yang baik. Apa yang dimaksud dengan lemah lembut itu bukan berarti harus gemulai kayak bencong, tidak. Itu adalah layyin al-janib bil qaul wal fi'li, lembut di dalam hal ucapan dan perbuatan. Wal akhdhi bil ashul, dan mengambil yang lebih mudah. Wa huwa diddul unf, dan rifqu itu adalah kebalikan dari al-unfu, yakni berlaku kasar. Jadi perkataannya, perbuatannya, dan memberikan atau mengambil sesuatu yang lebih mudah. Jadi tidak bisa dikatakan lemah lembut kalau ucapannya aja yang lemah lembut, tapi perbuatannya sambil menempeleng misalnya. Atau ucapannya lemah lembut, perbuatannya bagus, tetapi ketika membebani kepada siswa ini dikasih tugas yang sangat berat, yang itu di luar kemampuan siswa. Jadi ketika memberikan beban tugas kepada siswa, pikirkan juga kita gurunya ini yang memberi tugas ini sanggup nggak melakukannya itu. Ini kadang mengasih tugas, waktunya misalnya 2 jam, tapi gurunya sendiri 2 jam menyelesaikan nggak selesai. Nah, ada banyak riwayat di dalam kitab Al-Asalibun Nabawiyah fi Ta'lim bagaimana Rasulullah itu mengajar itu dengan lemah lembut, ya, dengan baik kepada para sahabat. Saya kutipkan beberapa dari banyak riwayat itu. Pertama itu riwayat dari Anas bin Malik. Kata beliau, suatu ketika kami itu di masjid bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tiba-tiba datang seorang Arabi, orang Badui. Orang Badui itu bukan orang yang kita anggap pendek-pendek di sini, bukan ya. Orang Arabi ini orang dusun. Orang dusun ini orang yang ya kadang adabnya kurang. Tetapi bukan berarti bodoh ya, bukan. Adabnya aja kadang. Faqama yabulu fil masjid. Kemudian lelaki ini berdiri dan kencing di masjid. Maka para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada menegur orang tersebut, mah. Artinya apa kalau bahasa kita ini? Sudah berhenti, jangan di situ, jangan. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, la tuzrimuh. La tuzrimuh itu artinya la taqta'u baulahu. Jangan kalian putuskan kencingnya itu. Artinya ya sudah, biar kencing aja sudah. Kalau ditangati itu apa, dicegah, nanti orang lagi kencing ini belum selesai dia pergi atau lari mau ditangkap sahabat, malah kencingnya kemana-mana. Maka Rasulullah katakan, ya sudah, biarin, jangan diputuskan dia. Da'uh, biarin aja. Fatarakuhu hatta bala. Maka mereka sahabat itu nggak jadi ya menahan orang yang kencing tadi hingga orang itu selesai kencing. Tsumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu. Setelah selesai kencing orang itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil orang tersebut kemudian mengatakan, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul. Sesungguhnya masjid ini tidak layak untuk sesuatu pun dari kencing, walal qadar, begitu juga kotoran. Jangan bari rigat di masjid. Jangan bikin yang kotor-kotor di masjid. Innama hiya li dzikrillahi azza wa jal. Sesungguhnya masjid itu adalah untuk mengingat Allah azza wa jalla, was sholati, untuk sholat, wa qiraatil Quran,
dan untuk membaca Al-Qur'an. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa amara rajulan minal qaumi faja'a bidalwin minal ma' fashannadhu alaihi. Atau perkataan yang seperti ini tadi Rasulullah katakan. Kemudian Rasulullah memerintahkan seorang laki-laki dari suatu kaum untuk membawakan seember air. Fashannahu alaihi. Syanna itu maknanya sobbahu sobban mutaqatta'an. Langsung disimburkan langsung. Disiram. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Anda ini terjadi pada kita. Kita lagi di masjid ada orang begini. Gimana sikap kita? Dan dalam riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, ceritanya agak panjang sedikit ya. Kalau yang ini tadi riwayat dalam Sahih Muslim ya. Kalau riwayat Imam Ahmad itu orang tersebut masuk masjid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun. Sementara Rasul itu sedang duduk. Bukan berarti Rasul duduk terus dikencingi, kalau itu nggak masuk akal. Tapi Rasul duduk, orang ini masuk masjid. Ketika masuk masjid dia berdoa dulu coba. Doanya apa? Allahumma ghfirli wali Muhammadin. Ya Allah, ampuni aku dan juga Muhammad. Bagus doanya. Tapi sambungannya yang kurang pas. Wala taghfir li ahadim ma'ana. Jangan engkau ampuni orang lain bersama kita. Jadi ini berdoa, ya Allah ampuni aku saja dengan Muhammad, yang lain kada usah diampuni. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tertawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar doa ini. Minta ampun untuk berduaan saja. Maka Rasulullah katakan laqadih tadzarta wasi'an. Surga itu kan luas benar. Luas sekali. Masa yang masuk cuma kita berdua, bahasa kitanya begitulah. Ya, sepi kalau cuma berdua aja yang masuk surga. Kemudian lelaki ini pergi hingga ketika di bagian masjid, lelaki ini kemudian tadi kencing di masjid. Setelah berdoa itu baru kencing, setelah ditegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ceritanya kurang lebih di dalam riwayat Imam Muslim tersebut ya. Nah, ada tambahan di dalam Musnad Imam Ahmad ini, orang Arabi ini setelah selesai kejadian seperti di hadis sebelumnya, orang Badui ini mengatakan ya, faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam ilayya. Maka Rasul itu datang kepadaku. Bi abi huwa wa ummi, demi bapakku dan ibuku. Ya, falam yasubba. Rasul tidak mencaci. Jadi rupanya apa yang dilakukan Rasul itu membekas sekali di benaknya orang Badui ini, sehingga yang dikatakan begitu, demi Allah, demi bapak dan ibuku, kata Badui ini, Rasul tidak mencaciku ketika aku kencing tadi. Walam yu'annib, ya tidak menghardikku. Walam yabrib, Rasul tidak memukulku. Ini luar biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat saja marah ketika itu. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini penting ya sikap ketika menghadapi orang atau siswa yang kadang tidak mengerti dia. Maka sikap seperti ini yang hendaknya kita kedepankan. Nah, kemudian ada riwayat lain bagaimana sikap Rasulullah menghadapi Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Ketika beliau itu sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu ada orang yang ini wahing atau syah, apa wahing itu apa ya? Bersin. Kemudian Muawiyah bin Hakam ini mengatakan yarhamukallah. Ini kan sunnah begitu ya.
Jadi ketika ada yang wahing, bersin mengucapkan alhamdulillah. Boleh dalam sholat. Jadi bersin mengucapkan alhamdulillah. Cuma kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau itu pas membaca Al-Fatihah terpotong dengan alhamdulillah tadi, ulangi dari awal. Jadi misalnya maliki yaumiddin, wahing terus dia bilang alhamdulillah, maka ulangi lagi baca Al-Fatihahnya, karena Al-Fatihah nggak boleh terpotong. Tapi kalau nggak membaca alhamdulillah, lanjutkan aja. Nah, Muawiyah ini mengatakan yarhamukallah, kan sunnah juga memang. Ketika ada orang bersin dijawab yarhamukallah. Tetapi ketika di dalam sholat, mengucapkan yarhamukallah ini membatalkan sholat. Walaupun mengucapkan alhamdulillah nggak batal sholatnya. Nah, melihat Muawiyah bin Hakam As-Sulami ini berbicara begitu, maka sahabat yang lain itu pada menatap ya dengan pandangan mereka. Nah, setelah ditatap maksudnya suruh berhenti, jangan ngomong ya. Kemudian apa Muawiyah katakan, wasukla ummiyah ma sya'nukum tanzuruna ilayya. Ngomong lagi dia. Celaka ibu engkau. Kenapa kalian melihat-lihat aku seperti itu? Nah, jadi sahabat rupanya setelah membaca yarhamukallah tadi, sahabat itu ada yang ngasih kode dengan mata. Nggak boleh. Gitu. Tapi yang dikasih kode nggak paham, justru malah berbicara. Celaka ibu kalian. Itu pokoknya ungkapan mencela yang kurang bagus lah. Kenapa kalian itu lihat-lihat aku? Kata orang Banjar bilang, kenapa cangang-cangang? Kenapa lihat-lihat begitu? Faja'alu yadribuna bi'aidihim ala afkhadihim. Maka para sahabat itu yang lain ya, mereka memukul tangan mereka ke paha mereka. Maksudnya adalah yusommitunani lakinni sakattu. Mereka menyuruh aku ini diam, jangan ngomong. Jadi dalam sholat itu ada begitu. Pada masa Rasul. Nanti kalau dalam fikih nanti kan bagaimana hukumnya, batal atau enggak? Nah, di dalam hadis ini menjadi dalil enggak batal. Kalau orang jahil enggak batal. Kalau di Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, asal jangan lebih dari 7 kata saja itu enggak batal. Kalau tidak ngerti. Tapi kalau sudah ngerti ya batal. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasulullah SAW telah selesai sholat, fabi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu. Demi bapak dan ibuku, tidaklah aku pernah melihat seorang pendidik sebelum Rasulullah, tidak juga setelah Rasulullah, ahsana ta'lima minhu, yang lebih bagus di dalam mendidik selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rupanya membekas betul di hati Muawiyah itu. Fawallahi ma kaharani wala darabani wala syatamani. Demi Allah, Rasulullah itu tidak menghardik, tidak memukul, tidak mencelaku. Jadi enggak ada kalimat-kalimat yang sangar, itu enggak ada. Rasulullah cuma mengatakan, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'um min kalamin nas. Sesungguhnya sholat ini tidak layak, tidak boleh di dalamnya ada sesuatu pun dari perkataan manusia. Innama huwa at-tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Sesungguhnya sholat itu isinya ya adalah tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Dengan kata lain ini sebetulnya batal, tetapi Rasulullah tidak menyuruh mengulangi, itu artinya nggak batal karena jahil tadi. Jahilnya si Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Jahil dalam makna belum tahu ya. Kalau jahil bahasa Indonesia kadang kesannya negatif benar. Kemudian lanjutan hadis ini cukup panjang, saya singkat aja.
Muawiyah kemudian cerita kepada Rasulullah, wa kanat li jariyatun tar'a ghanaman li qibala Uhudin wal jawaniyati. Aku ini, kata Muawiyah, punya seorang budak perempuan yang tugasnya menggembala kambing untukku di sekitar Uhud. Kemudian kulihat pada suatu hari ada seekor serigala itu memangsa domba dari yang digembalakan tadi. Sementara aku ini adalah seseorang dari Bani Adam, ya, yang apa ya, asafu kama ya'safuna, yang bisa kecewa lah. Sebagaimana Bani Adam itu ya bisa marah, ya marah. Yang bisa menerima maaf juga, bisa keliru. Manusia itu kan bisa keliru, bisa khilaf, kalau bahasa kitanya khilaf. Akan tetapi, kata beliau, sokak tuha sokatan. Kupukul si budak tadi dengan pukulan yang keras. Fa'ata itu Rasulullah. Kemudian setelah itu aku datangi Rasulullah, cerita ini. Fa'azzama dzalika alayya. Maka sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar cerita ini itu sungguh terasa berat bagiku. Artinya kalau tadi yang berbicara waktu sholat itu beliau merasa lapang dinasihati oleh Rasulullah. Tapi untuk kasus beliau memukul budak ini, apa yang dikatakan Rasul itu sangat memberatkan hati Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Hingga kemudian Muawiyah mengatakan, ya Rasulullah, afala u'tiquha. Wahai Rasulullah, apakah aku harus membebaskan budak itu sebagai penebus kesalahan itu? Maka Rasulullah katakan, datangkan budak itu kepadaku. Maka aku datangkan dia. Kemudian Rasulullah bertanya, Aina Allah? Di mana Allah itu? Maka wanita tadi mengatakan, fis sama, di langit. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, man ana? Siapa aku? Maka wanita tadi mengatakan, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Setelah tahu ini orang beriman wanita ini, maka Rasulullah mengatakan, bebaskanlah dia, sesungguhnya dia ini wanita yang beriman. Kenapa ini pada saat sholat berbicara Rasulullah nggak marah, tetapi saat Muawiyah ini memukul budak dengan pukulan yang keras, Rasulullah itu marah? Ini dijelaskan oleh musannif, paling tidak ada dua perkara di sini. Yang pertama itu adalah untuk kasus memukul budak ini, Muawiyah itu tidak terhitung orang yang jahil. Jadi dia harusnya ngerti, itu nggak boleh, nggak pantas. Yang kedua, bahwasanya perbuatan Muawiyah ini bukan perkara yang secara adat itu orang tidak tahu. Jadi nggak bisa ditolerir kalau ada orang nggak ngerti bahwasanya memukuli budak ini perbuatan yang tidak baik. Jadi walaupun mungkin nggak tahu, ya, Muawiyah nggak bisa beralasan, oh saya nggak tahu kalau mukul nggak boleh. Maka pakai alasan kedua ini. Alasan itu nggak diterima karena adatnya orang tidak bisa tidak tahu.